Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihana Kontrunada dan rekan saya Muhammad Hanif Multazam dari jurusan Logistik Kelautan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang. Di sini kami akan menjelaskan 4 kegiatan manajemen dari perusahaan PT Unilever Indonesia. Maka dari itu, langsung saja simak penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Multazam. Saya akan menganalisis kegiatan manajemen pada perusahaan Unilever. Yang pertama adalah profil perusahaan Unilever. PT Unilever Indonesia didirikan oleh Lever Brothers, didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Di Indonesia, PT Unilever Indonesia bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran dan distribusi barang konsumsi termasuk sabun, deterjen, margarin, makanan berbasis susu, es krim, produk kosmetik, minuman berbasis teh, dan jus. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi manajemen dari PT Unilever Tbk. Yang pertama ada planning, kedua organizing, ketiga directing, dan yang keempat ada controlling. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 dari fungsi tersebut. Yang pertama planning dan organizing. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengatur peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, sehingga dapat bersama-sama mencapai prestasi karir yang maksimal. Manajemen sumber daya manusia dibentuk untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di dalam suatu perusahaan yang merupakan tenaga kerja manusia. Bukan hanya mesin, tetapi tenaga manusia juga berperan penting untuk meningkatkan kualitas dan memajukan perusahaan tersebut. Perencanaan fungsi manajemen PT Unilever Indonesia adalah perusahaan yang sangat terkenal dengan manajemen sumber daya manusia. Hal itu dikarenakan PT Unilever Indonesia mempertimbangkan orang-orang yang ingin berkarir di perusahaan tersebut. Hal ini terbukti karena setiap tahunnya PT Unilever sengaja merekrut orang-orang terbaik dari perguruan tinggi yang terbaik. Setelah merekrut orang-orang terbaik yang tentunya dari perguruan tinggi yang baik, PT Unilever Indonesia memiliki program manajemen sumber daya manusia itu sendiri, yaitu LATKER, latihan kerja. Di latihan kerja ini memiliki 2 macam kegiatan. Yang pertama adalah penempatan tenaga kerja. Kegiatan kedua yaitu ceramah atau perkuliahan. Kegiatan yang pertama yaitu penempatan tenaga kerja. Jadi setiap tenaga kerja yang baru direkrut oleh perusahaan tersebut akan langsung ditaruh di lapangan pekerjaan yang sebenarnya dan diajarkan juga bagaimana untuk mencapai target dan didampingi oleh orang-orang yang sudah mumpuni dan tentunya berkompeten pula. Selanjutnya yang kedua yaitu ceramah atau perkuliahan. Ceramah atau perkuliahan ini biasanya diisi dengan mengenai seluk-beluk berkarir di PT Unilever Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Nah, pada intinya teknik manajemen SDM PT Unilever Indonesia memiliki 3 macam, yaitu pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan. Yang penggunaan itu sendiri seperti rekrutmen dan orientasi seperti latihan tenaga kerja. Yang kedua penggunaan itu seperti proses sinkronisasi antara sumber daya manusia dengan tugas dan juga tanggung jawab yang diemban para tenaga kerja dari PT itu sendiri. Selanjutnya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini bagaimana cara PT Unilever itu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga para pekerja akan merasa puas bekerja di PT Unilever tersebut. Bisa kita lihat, ini adalah struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Pembagian struktur organisasi PT Unilever Indonesia berdasarkan produk yang dihasilkan oleh setiap divisi dan juga berdasarkan fungsionalnya. Berikut adalah perincian dari struktur organisasi PT Unilever Indonesia. Yang ketiga adalah direksi. Tanggung jawab perusahaan diperjuangkan dan dipimpin oleh anggota dari eksekutif Unilever. Vindi Bangga adalah Presiden Makanan Rumah Tangga dan Perawatan Pribadi.
Eksekutif Unilever ini bertanggung jawab pada kepemimpinan operasional dalam usaha. Strategi pengembangan sosial dan lingkungan adalah bertanggung jawab pada 4 kategori produk dan tim brand global mereka. Kategori ini antara lain, yang pertama adalah rempah-rempah, yang kedua saus dan krim oles, yang ketiga krim dan minuman, yang keempat perawatan pribadi dan perawatan rumah tangga. Untuk itu dibuat dan tindakan dikoordinasikan oleh tim kepemimpinan dan penanggung jawab perusahaan. Isu kesinambungan dan kemitraan kami CRISP, tim ini terdiri dari pemimpin senior dari seluruh bisnis yang bertemu secara teratur dan dipimpin oleh anggota eksekutif Unilever. CRISP terdiri dari para pemimpin dari kategori makanan dan rumah tangga dan perawatan pribadi, tanggung jawab, korporat kami, brand, perusahaan, R&D, supply chain, manajemen isu, dan fungsi hukum. Yang keempat adalah controlling. Perusahaan harus mengawasi dan mengendalikan aktivitas perusahaan untuk mendelegasikan wewenang kepada setiap karyawannya, sehingga dibutuhkan suatu sistem pengendalian yang memadai. Kegiatan penjualan memerlukan suatu pengendalian intern yang memadai, karena kegiatan pengendalian untuk mengurangi technical risk pada perusahaan PT Unilever. Maka dari itu, strategi yang diperlukan yaitu instrumen yang mampu memberikan penilaian dan jaminan akan efektifnya suatu kegiatan operasional, yaitu untuk menjaga kekayaan perusahaan.